Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Siti Pujiati. Apa kabar anak-anakku peserta didik SMP di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Anak-anakku, dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi prakarya aspek kerajinan, yaitu tentang kerajinan serat. Perlu kita ketahui ya anak-anak, bahwa negeri kita tercinta Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal, sehingga manusia mampu mengapresiasi, mencipta, dan berkreasi dengan berbagai media ekspresi. Untuk itu, sudah seharusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah semua ini. Baiklah anak-anakku, marilah segera kita membahas materi kerajinan, yaitu tentang kerajinan serat. Dalam pelajaran prakarya kelas 7, aspek kerajinan kali ini akan membahas tentang kerajinan serat. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik memahami A. Pengertian serat alam, B. Jenis dan karakteristik bahan serat, C. Pengolahan bahan serat. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, atau A, adalah pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Tujuan pembelajaran yang kedua atau B adalah jenis dan karakteristik bahan serat. Jenis serat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan atau binatang. Yang ketiga adalah serat mineral. Perlu anak-anak ketahui bahwa dalam pembahasan jenis serat ini, nanti ibu guru akan menyampaikan 2 saja, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan dan serat yang berasal dari hewan atau binatang. Baiklah, segera kita bahas yang pertama, yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Serat dari biji. Contoh serat dari biji ini adalah pohon kapas dan pohon kapuk. Anak-anak, inilah gambar pohon kapas dan pohon kapuk. Serat yang kedua adalah serat dari batang. Contoh serat batang ini adalah tanaman anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, flax, jute, rosella, hennep, rami, dan lain-lain. Anak-anak, coba perhatikan gambar pohon serat batang ini.
Banyak sekali jenisnya dan pohon-pohon ini tumbuh di negeri Indonesia tercinta ini dengan subur. Serat yang ketiga adalah serat dari daun. Contohnya adalah daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun abaca, daun eceng gondok, daun sisal, dan lain-lain. Kemudian serat tumbuhan yang keempat adalah serat berasal dari buah. Contohnya adalah serabut buah kelapa. Anak-anakku, sekarang kita membahas serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil yaitu stapel dan filamen. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan dan berukuran pendek. Contohnya adalah domba, alpaca, unta, dan lain-lain. Berikutnya adalah serat dari filamen. Merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Selanjutnya kita bahas karakteristik bahan kapas. Bahan tekstil dari kapas memiliki karakteristik terasa dingin dan mudah kaku, mudah kusut, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Karakteristik serat sutra adalah halus, berkilau, tidak mudah kusut, kuat, dan menyerap keringat. Karakteristik serat wol adalah tidak berkilau, keriting, agak kuat, tahan terhadap jamur. Anak-anakku, selanjutnya kita membahas tentang pengolahan bahan serat. Langkah-langkahnya: 1. Pemintalan benang. Langkah yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Langkah yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Langkah yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Selanjutnya, benang yang sudah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat tapestri dan makram. Sedangkan kain dapat digunakan untuk kain ikat celup. Demikianlah anak-anak materi hari ini yang bisa Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.